Baik, kembali ke video Inengah Sumantra. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang Upaweda. Terlebih dahulu kita ucapkan Pamanjali. Om Swastiastu. Tabi selamat lingun latai, salam sudkerna melempang. Sebelum kita mulai, mari kita ucapkan Gayatri. Asana. Samprasada satiti sarira sewa sucinin wasa. Arasana. Om Senam Usaha. Om Salat Samsaka. Om. Om. Om Urboaswa. Tatsawitur Wareniam. Bargo Dewa Sidimahi. Iyo Yona Pracodaya. Om Urboaswa. Tatsawitur Wareniam. Bargo Dewa Sidimahi. Iyo Yona Pracodaya. Om Burbuaswa Tatsawitur Wareniam Bargo Dewa Sidimahi Yoyona Pracodaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om Rahayu. Baik, peserta didik yang Bapak banggakan, Bapak akan menyampaikan tentang Upaweda. Ada yang sudah tahu tentang Upaweda? Atau Weda? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan cakupan materi tentang Upaweda. Yang pertama, pengertian Upaweda. Kedua, kedudukan Upaweda dalam Weda. Bagian-bagian Upaweda. Metode atau langkah-langkah pembelajaran. Pendidik menjelaskan Weda secara umum. Kedua, peserta didik menggali informasi melalui pengamatan, tabel, dan membaca literatur atau buku berkaitan dengan materi pengertian Upaweda. Kedudukan Upaweda dalam Weda. Peserta didik menulis kembali berupa kesimpulan, argumen, ringkasan materi, kemudian dibaca serta bergantian, secara bergantian. Peserta didik menggambarkan kembali tabel kodifikasi Weda. Nah, membuat simpulan atau kesimpulan materi. Tujuan pembelajaran itu melalui pembelajaran aktif ini, peserta didik dapat memahami ajaran Upaweda dalam agama Hindu sebagai bagian dari kitab suci Weda, sehingga dapat diamalkan di masyarakat serta dapat mengaitkan tentang kebenaran ajaran Upaweda dalam masyarakat. Apa itu Weda? Ya. Weda dalam bahasa Sanskerta yaitu Wid, ilmu pengetahuan, adalah kitab suci agama Hindu. Weda merupakan kumpulan sastra-sastra kuno dari zaman India kuno yang jumlahnya sangat banyak dan luas. Weda diyakini sebagai sastra tertua dalam peradaban manusia yang masih ada hingga saat ini. Pada masa awal turunnya wahyu, Weda diturunkan atau diajarkan dengan sistem lisan pengajarannya. Dari mulut ke mulut, yang mana pada masa itu tulisan belum ditemukan. Dari guru ke siswa, setelah tulisan ditemukan, para resi menuangkan ajaran-ajaran Weda ke dalam bentuk tulisan. Nah, maksud di sana itu adalah Maisruti. Nah, lisan langsung. Maharsi yang menerima wahyu Weda atau Saptarsi itu yaitu pertama Gret Samada, kedua Wiswamitra, tiga Wamadewa, keempat Atri,
kelima Barat Wajah, keenam Wasista, dan ke-7 adalah Kanwa. Sabta itu 7 lah. Ingat Sabta 7. 7 Maharsi. Ya. Nah, usia atau umur Weda. Banyak sekali para ahli yang berpendapat tentang kapan Weda diturunkan di antaranya, yaitu 1. Widyarannya mengatakan sekitar 15.000 tahun sebelum Masehi. 2. Lokamanya Tilak Sastri menyatakan 6.000 tahun sebelum Masehi. 3. Balgadhar Tilak menyatakan 4.000 sebelum Masehi. Dan keempat, Dr. Hauck memperkirakan tahun 2.400 tahun sebelum Masehi. Dan Max Muller menyatakan sekitar 1.200 sampai 800 tahun sebelum Masehi. Nah, banyak sekali. Sampai Sterhain memperkirakan 1.000 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Struktur kodifikasi Weda ya. Nih Weda. Yang pertama Weda itu tadi pengetahuan, ilmu pengetahuan. Weda dibagi dua menjadi Shruti dan Smrti, yang dikatakan diturunkan melalui lisan, itu Shruti. Terus dihimpun, ditulis kembali, ini Smrti. Nah, Shruti dibagi menjadi 3. Pertama mantra, Brahmana, Upanishad. Nah, Smrti, Vedanga, dan Upaweda. Vedanga itu ada 6 kodifikasinya: Siksa, Vyakarana, Canda, Nirukta, Jawatista, Kalpa. Kalau Upaweda, nah yang kita bahas nanti adalah Ityasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, Gandharva Weda. Ada 5. Apa itu Upaweda? Upaweda adalah turunan Weda yang merupakan jurusan atau lebih spesifik dalam aplikasi kehidupan. Istilah Paweda diartikan sebagai Weda yang lebih kecil, merupakan kelompok kedua setelah Vedanga. Upa berarti dekat lah atau sekitar. Weda berarti pengetahuan. Nah, dapat pula berarti Weda dekat dengan pengetahuan ya. Sekitar hal-hal yang bersumber dari Weda, dekat dengan pengetahuan. Kedudukan Upaweda dalam Weda Shruti dan Smrti adalah merupakan 2 jenis kitab suci agama Hindu yang dijadikan sebagai pedoman dalam penyebaran dan pengamalan ajaran-ajarannya. Pengelompokan ini didasarkan pada sistem pertimbangan jenis, materi, dan ruang lingkup. Isi dari kitab suci Weda tersebut yang sangat banyak. Kelompok Shruti isinya memuat dan menguraikan tentang wahyu Tuhan, sedangkan kelompok Smrti memuat tentang kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bernegara, dan semua berdasarkan atas hukum, yang juga disebut Dharma Sastra. Dharma berarti hukum, sastra berarti ilmu. Smrti adalah kitab suci Weda yang dituliskan berdasarkan ingatan oleh para maharsi, yang bersumber dari wahyu Ranying Hata Langit, Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu kedudukannya sama dengan kitab Weda Shruti. Ya. Yang saling berkaitan, Shruti dan Smrti. Mengenai kedudukan Upaweda dalam Weda, dilihat dari materi isinya sudahlah jelas sesuai arti dan tujuan serta apa yang menjadi bahan kajian dalam kitab suci Weda itu. Maka Upaweda pada dasarnya dinyatakan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Weda.
Jadi punya hubungan sangat erat. Bagian-bagian Upaweda. Nah, Itiasa, Purana, Artasastra, Ayurveda. Nah, Itiasa, apa itu Itiasa? Itiasa terdiri dari tiga ya, terdiri tiga kata. Itiha asa, yang artinya sesungguhnya kejadian itu begitulah nyatanya. Nah, itu terjadi. Itihasa merupakan kelompok kitab jenis epos, wiracarita, cerita tentang kepahlawanan. Kisah adalah sebuah epos yang menceritakan sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu di masa silam. Apa saja bagian kisah itu? Nah, Mahabharata, Ramayana. Lalu Purana. Purana itu kata Purana berarti tua atau kuno. Purana adalah kitab yang memuat berbagai macam tradisi atau kebiasaan dan keterangan-keterangan lainnya. Baik itu tradisi, kebiasaan kerajaan, keterangan lainnya yang baik tradisi lokal, tradisi keluarga dan lain sebagainya. Ya, termasuk di sini tradisi yang ada di si lokal di sini dalam suku Kaharingan, yaitu lebih kepada siang misalnya ngaju ya, atau kayan itu termasuk Purana ya, tradisi-tradisi lokal tuh dalam keluarga, dalam ikut suku-suku, misal Danum misalnya seperti apa. Kalau di sini kan siang. Nah, biasanya seperti apa tradisinya. Artasastra adalah ilmu tentang politik atau ilmu tentang pemerintahan. Artasastra merupakan upaweda yang paling penting tentang ilmu ya pemerintahan, ya, mengatur pemerintahan. Ya, dasar-dasar ajaran Artasastra terdapat di hampir semua bagian kitab sastra dan Weda yang penting. Acarya Chanakya, Artasastranya itu penulisnya Maharishi Acarya Chanakya. Ayurveda adalah ilmu tentang pengobatan. Ilmu tentang pengobatan ya, medis. Ayu artinya baik, dalam arti panjang umur. Istilah Ayurveda berarti ilmu yang menyangkut bagaimana seorang dapat mencapai panjang umur. Maka ada dikatakan dalam ulang tahun itu kan Dirgahayu, seperti Dirgahayu 17. Nah, itu semoga panjang umurnya gitu. Dirgahayu, kata Ayu. Dan tidak hanya itu, kata-kata Ayurveda ini juga dipakai dalam dunia kesehatan sekarang ini. Nah, maka di dalam simbol kesehatan itu ada namanya usada. Nah, usada itu juga ilmu pengobatan. Kata rahayu. Nah, itu ucapan semoga sejahtera dan panjang umur. Nah, kata Ayu di sini. Ayu, baik, panjang umur. Ayurveda adalah sebuah pengetahuan tentang ilmu pengobatan. Ya, zaman dulu. Ilmu kuno. Nah, Gandharwa Weda itulah ilmu seni. Baik seni menyampaikan ya kitab-kitab panaturan atau kandayu yang dinyanyikan. Tari juga. Nah, misal tari apa di sini? Di Ramblung Raya. Kalau ininya dikenalnya sape ya, ngarumut
ya, ngarungut. Sambil ngarungut ya. Nah, itu gambarannya. Apa selain itu? Kalau kegiatan upacara perkawinan kan ada itu apa gong lah, apa silat, kuntau, seni bela diri ya, itu salah satu. Jadi Gandarwa ini adalah ilmu tentang seni ya, seni merupakan kitab yang Muhammad ajar tentang seni, yaitu seni tari, musik, dan seni suara. Seni tari. Kesimpulan, Upaweda merupakan bagian terkecil dari Weda. Upaweda memiliki hubungan yang sangat erat dengan Weda. Upaweda terdiri dari Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, dan Gandharwada. Upaweda merupakan ajaran yang bersifat aplikatif, yaitu berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Apa yang kita lakukan sehari-hari itu sangat berkaitan dengan Upaweda ini. Semua yang ada kegiatan, apapun bentuknya itu. Dari kita bangun tidur sampai tidur itu adalah bagian dari Upaweda. Ada seninya, ada pengobatannya, ya. Pertama itu nanti kalau kita sakit, nah itu ada kaitan Ayurveda itu. Nah, demikian penyampaian Bapak pada video ini. Mudah-mudahan dapat dipelajari, di download atau nanti Bapak kirim, bisa mudah dipelajari di rumah. Jika kurang jelas nanti bisa kita diskusikan pada saat pertemuan berikutnya pada saat pembelajaran. Kita diskusikan ya. Digali lagi supaya pengetahuan kita semakin luas. Bapak akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om Sahi. Ya.